Video ini berbeda dengan video sebelumnya karena pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang mengenal komponen sistem komputer. Yuk langsung aja kita bahas. Komponen komputer kiranya menjadi pengetahuan dasar yang perlu dipahami pengguna jika ingin mengoperasikannya. Komputer sendiri adalah perangkat elektronik yang berfungsi untuk memproses, mengolah, dan menyimpan data. Untuk melakukan fungsi tersebut, sebuah komputer terdiri dari beberapa komponen atau perangkat keras. Setiap komponen pada komputer akan bekerja secara harmonis untuk menjalankan fungsi tertentu. Lantas, apa saja sih komponen dari sebuah komputer? Nah, untuk pengguna yang ingin belajar, mungkin belum terlalu memahami apa saja komponen dari sebuah komputer. Akan tetapi, jika baru belajar dan belum memahami komponen komputer, gak usah khawatir. Karena pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara lengkap mengenai komponen komputer, jenis, contoh, dan fungsinya. Yuk langsung aja kita bahas. Komponen komputer adalah bagian-bagian atau sekumpulan perangkat penting yang membentuk sistem komputer. Setiap komponen ini memiliki peran masing-masing yang saling berhubungan untuk menjalankan tugas komputasi. Ada banyak komponen yang terdapat pada komputer, akan tetapi komponen komputer secara umum dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yaitu perangkat input, perangkat processing, perangkat output, dan perangkat storage. Nah, keempat komponen itu mempunyai fungsi yang berbeda loh. Namun, dalam menjalankan tugas komputasi, seperti mengolah teks, gambar, atau data lainnya, keempat komponen tersebut akan bekerja secara harmonis. Berikut penjelasan mengenai jenis komponen komputer. Yang pertama yaitu perangkat input, atau bisa disebut juga dengan input device. Merupakan perangkat keras atau komponen yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan perintah atau data pada komputer. Memasukkan data atau perintah lewat perangkat input ini merupakan titik awal dari alur kerja komputer. Next, yang kedua yaitu perangkat processing, atau bisa disebut juga dengan processing device. Merupakan komponen utama pada komputer. Perangkat komputer ini adalah bagian dari komputer yang bertugas untuk menerima instruksi, memproses data, dan menghasilkan output. Terdapat 3 unit inti yang secara umum terdapat pada perangkat processing komputer, yaitu control unit, arithmetic logis unit, dan register memory unit. Selanjutnya yang ketiga yaitu perangkat output, atau bisa juga disebut dengan output device, merupakan komponen yang bertugas untuk mengambil data yang telah diproses oleh komputer dalam bahasa biner dan mengubahnya menjadi bentuk atau tindakan yang dapat dimengerti oleh pengguna. Selanjutnya yang terakhir yaitu perangkat storage, atau bisa juga disebut dengan storage device, merupakan komponen yang bertugas untuk menyimpan data dalam jangka panjang, sehingga bisa diakses kembali di kemudian hari. Nah, itulah penjelasan mengenai jenis komponen komputer yang secara umum terdiri dari perangkat input, perangkat processing, perangkat output, dan perangkat storage. Next, dalam pembahasan ini, saya akan menjelaskan secara mendalam apa itu hardware, fungsi-fungsi hardware, dan jenis hardware beserta contohnya. Yuk langsung aja kita bahas. Apa itu hardware? Hardware atau yang lebih dikenal dengan sebutan perangkat keras adalah semua jenis komponen yang ada pada komputer yang mana bagian fisiknya dapat terlihat secara kasat mata atau dapat dirasakan secara langsung. Jadi bisa dikatakan jika hardware adalah peralatan fisik komputer yang berguna untuk melakukan proses input, proses, dan output. Beberapa di antaranya seperti RAM, CPU, mouse, keyboard, scanner, monitor, printer, dan masih banyak lagi. Apa saja sih fungsi hardware atau perangkat keras komputer ini? Nah, dari pengertian hardware tadi, dapat diketahui juga beberapa fungsi dari perangkat itu sendiri. Fungsi utama dalam hardware di sini meliputi banyak hal, seperti dalam hal menampilkan dan menerima input proses, memberikan output, mendukung kerja komputer, serta mengolah informasi atau data yang berada di dalam maupun luar komputer. Dari fungsi umum hardware di atas, di bawah ini penjelasan selengkapnya. Yang pertama ada mengolah data atau informasi. Yang kedua menerima output. Yang ketiga memberi output. Dan yang terakhir menyimpan informasi maupun data. Itulah beberapa fungsi perangkat keras komputer. Dari beberapa fungsi yang tadi, tentu kita sudah semakin memahami apa itu hardware. Selain itu dapat pula beberapa jenis hardware yang perlu kita ketahui. Yuk langsung aja kita bahas jenis-jenis hardware beserta contohnya. Yang pertama ada perangkat input. Salah satu jenis hardware yang berguna untuk memasukkan informasi maupun data, baik itu dalam bentuk video, teks, gambar, audio, dan yang lainnya ke dalam sebuah komputer. Misalnya, mouse, keyboard, dan scanner. Selanjutnya,
ada perangkat output. Perangkat output ini merupakan jenis hardware yang berguna dalam menampilkan informasi dan mencetak hasil input data yang bisa dilakukan. Data ataupun informasi tersebut berasal dari hardware input yang sudah melewati hardware proses, misalnya seperti monitor, proyektor, hingga printer. Next, ada perangkat proses. Jenis perangkat keras yang satu ini dapat berguna dalam mengolah data sekaligus menjalankan proses yang ada pada sistem komputer. Proses device tersebut seperti CPU, RAM, VGA, dan masih banyak lagi. Yang terakhir ada perangkat untuk menyimpan atau storage device, merupakan salah satu jenis hardware yang berfungsi untuk menyimpan data komputer. Contohnya seperti hard disk, flash disk, dan optical disk. Di balik perangkat keras hardware dan perangkat lunak software yang memerintah dunia komputasi, ada faktor penting lain yang tidak boleh diabaikan, yaitu brainware. Brainware atau yang sering kita sebut sebagai humanware merujuk pada peran manusia dalam ekosistem teknologi. Kita adalah otak di balik semua inovasi, perancangan, penggunaan, dan pemeliharaan perangkat komputer. Dalam pembahasan ini saya akan menjelaskan apa itu brainware, fungsi brainware, jenis-jenis brainware, contoh brainware, dan komponen brainware. Yuk langsung aja kita bahas. Brainware adalah orang yang menggunakan, memakai, ataupun mengoperasikan perangkat komputer. Contoh dari brainware yaitu programmer, netter, serta orang yang sedang menggunakan perangkat komputer. Atau definisi brainware yaitu manusia yang terlibat dalam mengoperasikan atau pemakaian serta mengatur sistem di dalam perangkat komputer. Selanjutnya, ada fungsi brainware. Yang pertama ada sebagai administrator. Administrator adalah tugas seseorang yang dianggap memiliki kemampuan untuk mengelola suatu sistem operasi beserta juga program-program yang dijalankan dari sebuah komputer atau jaringan dalam perusahaan. Selain itu, ada juga database administrator yang bertanggung jawab terhadap kelancaran sistem database perusahaan, termasuk juga bertugas untuk mengatur, mengelola, serta menyimpan arsip maupun data penting di perusahaan. Yang kedua ada sebagai programmer. Dengan bergantungnya dunia dengan teknologi, maka begitu juga perusahaan yang mempunyai programmer mereka sendiri, program sendiri bertugas untuk membuat program yang dibutuhkan perusahaan dalam sistem komputerasi. Di samping itu, programmer juga berperan sebagai pihak yang turut menjaga keamanan dan kelancaran keseluruhan sistem komputer perusahaan. Dan yang terakhir adalah sebagai operator. Setelah programmer dan administrator, berikutnya adalah operator yang bertugas untuk menjalankan sistem operasi serta program dalam perangkat komputer perusahaan. Di sini operator akan bertindak dalam melakukan perawatan sistem operasi komputer, menyiapkan akses pada data dan informasi, dan lain-lain. Selanjutnya, pembahasan mengenai jenis-jenis brainware. Seorang pengguna komputer, yakni brainware atau yang bisa disebut dengan user, dapat dibagi menjadi beberapa jenis tersendiri mengikuti tugas yang mereka lakukan. Beberapa jenis brainware adalah sebagai berikut. Yang pertama ada programmer, yang kedua operator komputer, yang ketiga teknisi komputer, yang keempat project manager, dan yang terakhir adalah konsultan. Next, kita akan membahas tentang contoh brainware. Yang pertama ada netter. Netter ini adalah rujukan bagi mereka pengguna internet yang menjelajahi situs-situs web untuk mencari dan mendapatkan informasi. Istilah ini juga bisa mengacu pada individu, sekelompok orang maupun sebuah organisasi. Yang kedua ada EDP Department. EDP Department atau pengolah data elektronik ini adalah pengguna suatu metode otomatis dalam mengolah data komersial untuk suatu perusahaan. Dan yang terakhir ada network system. Istilah ini merujuk pada sebuah jenis sistem operasi yang ditujukan untuk menangani suatu jaringan komputer. Normalnya sistem operasi ini terdiri dari atas banyak kumpulan layanan yang ditujukan agar dapat memberikan pelayanan bagi para pengguna komputer. Selanjutnya, kita akan membahas tentang komponen brainware. Berdasarkan tugasnya dalam pengoperasian komputer, setidaknya brainware memiliki dua jenis komponen berbeda. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada hardware engineer. Biasanya bidang pekerjaan ini adalah mereka yang memiliki pengetahuan serta keahlian di bidang perangkat keras komputer. Pekerja di bidang ini akan bertanggung jawab dalam pengembangan teknik atau metode baru dalam pembuatan produk yang lebih advance dari versi sebelumnya. Yang kedua ada software engineer. Mereka yang bekerja di bidang pengembangan software engineer juga harus memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidang jaringan komputer. Software engineer ini bertanggung jawab dalam mengembangkan serta merancang teknik atau metode baru dalam jaringan komputer. Segitu aja pembahasan tentang hardware dan brainware. Kita menyadari bahwa keberhasilan dalam dunia teknologi tidak hanya ditentukan oleh kehebatan komponen fisik yang kita gunakan atau hardware, atau perangkat lunak canggih yang kita kembangkan atau software, melainkan juga oleh kebijaksanaan pengetahuan dan kreativitas manusia atau brainware. Hardware adalah alat yang kita gunakan, dan software adalah bahasa yang kita bicarakan,
Namun hanya dengan pemahaman, inovasi, dan praktek aktif brandware, kita dapat membentuk masa depan teknologi yang lebih cemerlang. Terima kasih telah mengikuti pembahasan ini. Semoga kalian terus menjelajahi dan memperluas pengetahuan kalian dalam dunia yang tak ada habisnya ini. Mari bersama-sama membentuk masa depan yang cerah dalam dunia hardware dan bernenet. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.